lagunya? Riang di nanti kayak gitu deh ya, nggak tahu bener apa enggak. Kita Itulah nanti kalau pokoknya. misalnya mau tahu lagunya langsung klik aja di sini. Oh, yes. Sangat YouTube. Ngawur tapi. Hai Mams, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Semoga lancar semuanya ya. Karena Iya. sebentar lagi kita segera menyambut datangnya hari Lebaran yang paling ditunggu-tunggu banget. Ini kayak udah gongnya kalau kita udah selama 1 bulan kita Iya. sudah menahan hawa nafsu, Iya. sudah pengen tuh kalau udah abis Lebaran tuh kayak udah langsung makan terus gitu. Langsung makan mie ayam, bakso semuanya Langsung nggak mikir utang beli puasa semua. ya. Iya. Tapi yang menarik adalah mungkin tidak semua loh ternyata menunggu-nunggu datangnya hari Lebaran. Iya. Karena beberapa ibu juga pasti merasa repot Ya, bener. banget ya. Chaos banget. Tadi yang kayak kita obrolin ya di sini. Iya. Maksudnya kita tuh adalah tipe ibu-ibu yang suka mempersiapkan segala sesuatu dengan well prepare ketika Detail di hari banget, Lebaran. Benar. detail banget ya. Dari mulai puasa harus kan misalnya ibu dengan anak yang udah cukup usia untuk berpuasa, belajar puasa gitu kan pasti ribet ya. Iya. Bayangin gak Wit? Kebayang gak kalau tadi kita ngebahas soal sebelumnya kita ngebahas soal Lebaran puasa pertama bersama suami, Iya. belum ada anak, itu Iya. aja udah lumayan ribet. Chaos. Sekarang udah punya anak, puasa bersama suami dan anak, nah, sangat, Belum si anak kalau ogah-ogahan makan Nah. gitu kan. Atau si anak ini misalnya kita kan ribet ya Wit, misalnya kita tinggal kayak aku sama suamiku kan bertiga dong, aku suamiku sama Rumi. Kalau Rumi bangun, wassalam persiapan. Iya benar-benar. Karena pasti dia chaos kan, harus bener, apalagi di anak-anak seusia anak kita Iya, kan. Mereka tuh anak-anak yang lagi aktif-aktifnya. Sangat explore dan Rumi ini lagi di usia yang sangat brutal, semakin dilarang semakin dilakukan. Bener, itu bener. kan. Jadi pokoknya PR-nya adalah menjaga supaya kalau aku nih di rumah menjaga supaya Rumi gak bangun. Jadi aku siapin sahur, Iya. si bapaknya menjaga ada Jangan suara sampai telontang bergerak. dikit. Jangan sampai bergerak. Iya, gitu. Dipopok langsung. Panik. Handphonenya ditekai. Standby. Jadi udah mulai bagi tugas ke situ ya. Itu kalau sahur, kalau buka puasa ya nggak apa-apa lah ya, masih bisa karena emang jamnya dia bangun dan segala Bener. macam. Jadi repotnya nih kalau tadi dari skala 1 sampai 5 tadi repotnya masih 3,5, sekarang tuh udah 5,5 ya. Punjul. Kadar stres kita tuh semakin tinggi kayaknya Betul, kalau betul, kita semakin bulan puasa, apalagi kan anak kita juga kita mikirin makannya juga anak kita di jam siang, jam pokoknya satu hari kan harus 3 kali nih, pagi, siang, sama Sore. hampir mau deket-deket malam. Mungkin kalau sore bisa sekalian buka puasa kan. Ya, Tapi kan dibarengin ya. kalau yang buat pagi kayak gitu kan aduh chaos banget, kita harus nyiapin semuanya. Suka refleks gak sih kamu Wit yang lagi Nyicipin nggak sih? nyuapin anak biasanya sisaan dia kita yang makan gitu Kalau kan? aku tuh sukanya sebelum disuapin kan kadang kita tiupin Iya, ya kayak iya. orang zaman dulu. Ya kena di sini dijilat gitu. Kadang kan suka kita refleks gitu kan. Aku sering gitu sih kemarin-kemarin kan. Ya Allah, aku berdosa. Aku puasa, Aku gitu puasa. kan. Iya, bener. Tapi kan nggak Jadi- sengaja, nggak Jadi nggak sengaja. bisa. Kadang-kadang aku tuh merayu anak juga dengan kita makan sepiring berdua gitu. Iya, Wit. iya. Kayaknya anak tuh lebih nafsu kan kalau makan bareng sama ibunya bersama-sama gitu. Kadang-kadang juga iya nih lihat nih ibu makan nih. Iya. Kan anak juga jadi oh ya Rumi juga gitu. Jadi dia mengikuti apa yang kita lakukan. Kan fase-fase anak kita Iya kayak kan, gitu. terus kalau lagi bulan puasa kan nggak bisa dilakukan nih, jadi strugglingnya lebih nih dengan Iya. cara yang lain gitu, maksudnya dialihkan yang nggak bisa nyontohin dia makan gitu kalau bulan puasa. Terus sama apa ya persiapan belanja sih yang banyak juga nih. Kan? Iya. Yang harus menumpuk di rumah, yang harus ya memang kita tuh kan ditakdirkan sebagai seorang ibu ya, yang harus bisa well prepare apapun. Jangan sampai nih rumah keadaan suami kita mau sahur, kita nggak punya bahan di rumah kan nggak mungkin. Iya benar. Makanya yang sering banget kayak dari dulu tuh paling nggak minimal harus ada kayak nugget atau makanan-makanan yang cepat Instan saji, ya. instan tuh harus ada. Paling nggak itu minimal banget tuh, karena kan kita nggak tahu nih nanti tahu-tahu kita lagi males masak apa segala macam, Iya. tinggal aja digoreng Entah cuma gitu. telur gitu ya, kornet lah apa segala bener. macam sayur-sayuran gitu. Kayaknya minimal harus belanja dulu sebelum puasa. Kan heboh nih biasanya ibu-ibu itu pasti semua supermarket dan sejenis pasar semuanya tuh rame menjelang bener. bulan puasa. Penjualan kurma Iya, meningkat, bener. sirup lah, yang apalah segala macam buat Buah-buahan keperluan buat kita yang selama bulan sop. puasa gitu ya. Dan itu memang harus dilakukan sih kalau menurutku Wit ya, kayak kita harus beramai-ramai belanja gitu. Iya, ya kayak udah habit ya. Jadi kayak Iya. ini aja dulu waktu sebelum puasa aja kita tuh ngelihat kayak
suasana lebaran datang ke supermarket tuh kayak udah banyak kue-kue dijajar-jajar, banyak sirup-sirup, promonya. Padahal belum udah ada gambar belum kubahnya. puasa. Padahal belum puasa kita lihat, tapi begitu udah puasa, aduh rasanya kayak adem gitu ya. Kita belanja tuh kayak ya ampun, bentar lagi kita lebaran. Puasa lebaran puasa, gitu ya. Kayak gitu. Terus apa ya, selain itu persiapan soal puasanya, mempersiapkan kan anak juga harus selalu disounding nih Wit. Iya. Dari sekecil ini kan maksudnya sudah dia tuh udah bisa nangkep, udah bisa ngerti. Rumi ini kita dalam 1 bulan ini menjalankan puasa nih namanya. Kita nggak makan, nanti makan gini tujuannya untuk ini. Meskipun dia cuma iya kan, tapi at least kita udah nanamin itu gitu. Padahal seringnya kalau anakku lagi makan jajan gitu ya, siang-siang gitu, dia tuh sering banget namanya nyuapin aku kan. Jadi tuh aku kalau lagi diem, dia lagi makan jajan, dia tuh mami cobain mami cobain mami. Jadi dia tuh selalu disosok gitu kan. Gitu loh, kesel banget. Padahal mau nggak mau kita harus jadi ngerasain kan, karena dia ada sisa-sisa di sini. Terus kalau aku bilang Gaya mami tuh lagi puasa. Iya, cuma iya doang. Belum ngerti tapi kan memang memang masih usia itu. Menurut aku yang harus juga dipikirin sama kita si ibu lah yang mikirin lah, balik lagi ya, daripada bapaknya kan kayaknya lebih cuek gitu. Kalau kita tuh udah sampai mikir ke ini anak juga harus tahu nih kita lagi puasa. Kenapa sih kita ribet-ribet bangun malam? Kenapa sih kita harus makannya jam segini? Kenapa seharian ibu nggak makan gitu kan? Dan memang harus di-repeat terus. Jadi nggak yang cuma sekali kita ngomong di awal puasa kita ngomong terus kita berharap besoknya anak kita paham. Nggak bisa kayak gitu. Iya, itu proses kan sampai dia ntar gede juga kita harus bisa ngasih tahu gitu loh untuk kebaikannya. Makanya nanti kan anak juga beda-beda nih. Ada yang sudah siap berpuasa di usia 4 tahun, ada yang nanti 8 tahun baru beneran puasa gitu kan. Jadi tergantung bagaimana kita soundingnya, gimana kita treatment dianya, kapan kita ngajak dia belajarnya gitu kan. Jadi itu juga salah satu persiapan yang menurut aku ini banget ya, dipikirin banget sama si ibunya. Benar. Di rumah tuh kayak kalau puasa ibunya nggak mikir apa tuh nggak mungkin. Tidak mungkin berjalan kita tuh lancar kayak gitu. stres mikirin kita tuh belum apa-apa udah stres kan. Masuk bulan puasa tuh kayak yang aduh ntar listnya ini, jadi dalam 1 minggu ini makanannya harus beda-beda dong, nggak mungkin yang sama terus itu kan. Iya, dan makanan yang biasanya nggak ada juga harus ada, kayak misalnya minuman manis, es campur es buah gitu kan biasanya nggak ada di bulan puasa tuh kayak jadi kita mikirin bikin jelly lah buat ala-ala gitu loh, gitu kan. Iya bener, kayak harus mempersiapkan sesuatu yang sebelumnya kayak tidak perlu sekarang jadi perlu gitu. Terus yang harus kita pikirin lagi adalah nggak tahu kenapa perempuan ini kan emang diciptakan dengan sisi empati yang lebih besar daripada laki-laki. Kita kalau misalnya berterima kasih sama seseorang kadang mikirin hampers. Ngasih-ngasih kemarin nih berjasa gitu kan. nih dokter aku bantu ngelahirin. Pengennya gitu. semua orang tuh dikasih. Pengennya semua orang dikasih gitu. Nyiapin hampers untuk orang tua. Aku mau kena nih untuk mamaku. Aku mau ini, aku mau ngelis itu segala macam, kan juga tugas kita. Iya benar. Karena kalau cowok tuh kayak yang ngapain sih pakai dikasih-kasih, udah dikasih duit aja. Padahal sebenarnya kan kita lebih seneng ngasih dalam bentuk barang karena kan lebih kelihatan gitu kan daripada duit kayak gitu kan. Kalau suamiku udahlah nggak usah dikasih hampersan, udah dikasih duit aja, dia lebih seneng gitu. Kadang tuh makanya aku ini bagi THR ya, duit THR ya. Jadi aku bagi separuh, aku beliin buat kasih hampers, separuhnya aku kasih dalam bentuk uang sesuai dengan suamiku ngomong kan. Jadi yang penting ada bentuk uangnya. Kadang gitu. juga tuh kliennya suamiku tuh masuk nih di listnya aku gitu, karena aku tahu kan maksudnya urusannya dia seperti apa. Jadi kita harus makasih deh sama dia, entah dan ini memang parcel kayak apa, memang kayak momen gitu kan. yang pas banget nih kalau kita mau ngasih ke kolega, ngasih ke orang-orang yang mungkin udah pernah berjasa untuk kita juga gitu kan, Dis. Jadi memang kenapa aku berjualan hampers? Iya kan? Gitu kan. Iya, jadi emang si ibu atau si istri di rumah ini memang selalu mikir tuh sampai mana-mana. Puasa dan lebaran adalah banyak momen buat kita. Iya. Itu dia, dari mulai persiapan, terus ngajarin anak juga momen untuk mengedukasi, momen untuk diajak terawih bareng biar dia paham juga ibadah ya dia kan. kalau gaya diajak terawih tuh lari-lari mulu, dia nggak bisa belum bisa. Ya memang belum bisa fokus kan. Mungkin nanti dia kalau udah umur 4 atau 5 tahun mungkin udah bisa terkontrol udah bisa gitu anteng kan. ikut baca doa gitu, kayak lucu ya. Ya kan, itu momen mengedukasi, terus momen berterima kasih sama banyak orang dengan cara itu tadi ngirimin apa segala macam tuh kita yang mikir juga. Benar. Terus satu lagi adalah apa tadi gue pikir soal
Ya pokoknya itulah ya, nanti kalau aku ingat aku kasih tahu. Dis, Lupa di slip. kamu pernah ngalamin kan waktu kamu masih menyusui, kamu puasa nggak waktu itu? Waktu menyusui aku kan mengalami puasa dan menyusui itu dua kali. Heeh. Yang pertama umur anakku belum genap 6 bulan, jadi dia masih ASI eksklusif. Terus aku nyoba nih puasa nih, kayaknya bisa deh puasa sambil menyusui, coba ya gitu. Hari pertama coba puasa seharian kuat, tapi anaknya agak rewel, terus apa namanya, Tapi produksi ASINnya jadi dikit nggak sih? lebih sedikit pasti. Kan? Kalau di aku sih lebih sedikit ya. Anaknya tuh jadi nenen terus karena sedikit mungkin, jadi kayak pengen lagi terus akhirnya aku yang lemas. Abis itu buka puasa, terawih kan, terawih tuh aku jatuh, lemes ngeliang gitu, tiba-tiba jatuh kayak pingsan sebentar gitu. Terus aduh kayak aku nggak kuat puasa deh. Akhirnya puasa pertama bersama Rumi aku 29 hari itu aku bayar fidyah. Terus puasa berikutnya itu aku masih menyusui kan, itu ikut puasa karena intensitas menyusuinya, frekuensi juga sudah berkurang. Iya, kan? benar kan udah gede kan. Jadi udah bisa dikasih susu UHT waktu itu. Jadi udah enak aja gitu puasa biasa. Cuma berat sih emang ternyata. Iya, karena kan puasa dan menyusui. Kayak kita hamil, kita menyusui itu kan kayak momen-momen yang sebenarnya kalau dibilang stres pasti stres. Karena kan yang kita pikirin tuh anak kita kan. Makanya dulu waktu aku hamil juga aku juga nggak puasa juga dari waktu Gaya itu kan. Terus begitu aku menyusui kan cuma 4 bulan doang kan. Habis itu besoknya aku udah puasa lagi. Karena udah biasa ya puasanya. Udah biasa. Jadi ya udahlah karena anak udah hamil. Kalau dulu aku hamil masih kuat nih menyusui, karena hamilnya juga udah hamil yang di trimester 2 ya, udah enak ya. Kecuali kalau misalnya kayak aku hamil muda tuh kayaknya masih mabuk. Mungkin aku tidak akan kuat puasa gitu. Tapi waktu itu bulan puasa jatuhnya di aku trimester 2 kalau nggak salah, nggak tahu bulan keberapa. Jadi udah enak nih kan. Kalau trimester 2 kan masih udah yang loss gitu, udah stabil ya, udah stabil. Nggak harus yang mikirin makan dikurangin atau diperbanyak gitu kan. Cuma soal hamil dan puasa itu menurut aku nggak usah dipaksain sih. Kalau emang nggak kuat nggak usah gitu, karena kegiatan si ibu ini kan nggak cuma siapin sahur, terus tidur, istirahat, siapin buka puasa. Kalau misalnya kegiatan kayak gitu nggak apa-apa sih ya. Kalau misalnya ada asisten yang ngurusin anak segala macam. Tapi kalau aku kan masih sendiri, semuanya di rumah itu kan aku yang ngurusin ya. Jadi nggak kuat waktu itu ya. Jadi berat banget waktu akhirnya ya udahlah ya. Sepertinya Allah mengetahui itu gitu kan. Tapi suamimu sering bantuin nggak sih, Dis? Maksudnya kayak ya pasti aku tahu jawabannya tidak. Maksudnya kalau kita muka gue nih ya. Aku tahu jawabannya tidak sih. Jadi suami kita itu kan memang cenderung apa-apa minta diladenin, apa-apa karena minta, mereka bekerja udah capek dan malas mikir juga kan gitu kan. Kalau mungkin ada moms di rumah yang suaminya sering membantu ketika menyiapkan sahur atau buka puasa. Aduh lo beneran deh, teman-temanku romantis banget ya. Teman-temanku itu ngiri ada si loh. Temanku tuh bukan yang istrinya lagi, temanku tuh yang suaminya gitu. Dia yang istrinya tuh dibantuin gitu. Enak ya. Harmonis sekali tahu gitu. Gue mah dulu ya kan. Harusnya dulu kita sebelum menikah nyebar angket. Ini dulu jadi ya. kita tahu karakternya dari angket itu kan. Tahu gitu sebelum menikah kita ini dulu survei. Survei bojo. Betul. Tapi ya itu ya. Jadi ada loh, maksudnya suami-suami yang paham, aduh istriku pasti capek, dia juga ibadah puasa, tapi dia juga harus mengurus anak gitu. Jadi sepertinya aku harus membantu. Nah, kan enak ya. Padahal selain suami kita yang tidak pernah membantu kita, tapi mereka juga tukang komplain kalau kita makanannya sama terus. Jadi kan aku tuh pernah ya bikin rawon. Rawon tuh kan paling enak kalau kita angetin terus setiap hari ya. Iya, udah hari berapa gitu ya. Itu udah kayak udah mantep-mantepnya nih. Tapi sama aku selalu bilang, ngapain sih kalau bikin rawon selalu ini adalah menu 1 minggu kita. Aku bilang gitu kayak, ya kan? Walaupun seminggu, walaupun nanti ada rawonnya, walaupun nanti ada itu giginya nanti aku tuh bikin banyak karena malas mikir, Dis. Terus dia adalah tukang komplain pertama yang selalu bilang kalau bulan Ramadan itu makanannya ganti-ganti kan nggak enak dong. Padahal rawon tuh lebih enak kalau di hari ketiga atau keempat. Kayak tumpang ya. Kayak tumpang. Semakin berdedek semakin enak. Kalau baru mateng tuh biasa aja gitu, kayak ada yang kurang nih. Kalau udah diangetin kurang pekat gitu loh. Pokoknya apa yang kalau diangetin terus tuh kayak enak gitu. Tapi ada loh temanku yang hamil tuh nggak mau makan jangan nget-ngetan. Karena jadi sekali makan.
Oh karena dia emang ini jijik, bawaan nggak mau, bawaan bawaan bayi. bayi, jadi agak ribet ya. Kalau Jadi dia misalnya- mikirnya mungkin ntar kalau rasanya aneh kayak Iya, gitu iya, loh. kayak bekas kemarin gitu. Udah disenok-senok orang, ih gak mau itu. Pinggirnya udah hilang-hilang dagingnya, itu kan kesel ya kan. Kalau tahu udah cuil-cuil. Bener, tapi iya sih mungkin kalau orang hamil kan pasti gitu kan, baunya picky, males, Iya. males yang aduh kelihatan jijik dikit tuh udah. Iya. Itu alangkah senangnya kalau orang-orang yang lagi mengalami fase itu tuh suaminya pengertian, Iya, nggak bener. yang malah minta gimana sih kok puasa kayak gini? Kalau dulu ibuku tuh selalu gini. Iya. Apalagi sampai ngebandingin sama ibu. Padahal ibunya suamiku adalah pengusaha catering, jadi tiap hari menunya beda dan Menunya banyak. ganti, bener-bener. Gitu, padahal sedangkan aku tuh nggak pernah yang bisa masak yang cantik, apalah, terus Yang platingnya bagus, gitu-gitu kan. Sedangkan Sedangkan Renata soalnya ya. kalau mertua aku tuh pinter banget kayak gitu. Jadi masakannya tuh ada aja gitu. Dia mertua aku tuh bisa bikin kalau arem-arem kan kita kalau di rumah tuh kan isinya nasi ya. Apa sih nasi ya? Nasi. Itu tuh bahannya dari mie loh. Iya emang bisa. Bisa ya? Mamaku bisa. Oh, mama aku nggak bisa. enggak. Aku nggak bisa juga. Aku juga nggak bisa. Tapi enak banget Iya, ternyata. iya, Aku baru enak. tahu yang bikin mertua aku kan. Ternyata bahannya bisa mie, terus ada dalamnya apa? Dikasih sambal goreng ati. Iya, Enak iya. banget. Sambal goreng ati. Emang ada kok, Wit. Emang ada ya? Aku baru Mamaku ngerti itu. bisa. Ya, kita emang kayak generasi kita yang salah ya, Wit. Atau kita berdua doang mungkin. Tidak pernah mau belajar. Ibu-ibu di luar sana sepertinya bisa aja gitu ya. Seumuran kita tapi bisa masak yang kayak gitu-gitu. Bisa ada macam-macam juga. ya. Ada sih temanku ada yang kayak gitu. Mungkin karena memang dia basicnya orangnya telaten. Dari kita itu temanku SMA kuliah kita bareng. Sampai dia berumah tangga, anaknya 2, itu tuh kayak tiap hari dia masak terus. Dan masakannya tuh selalu yang apa, semur tunggleng itu. Wangel gitu ya, Pokoknya bener ribet gitu. bumbunya aneh-aneh banyak. Iga bakar, Waduh, ya Allah. waduh, iga bakar piye, gawe nih beb. Kalau kita kan bingung ya. Bojoku pernah loh itu bikin, "Mbok, kowe masak iga opo tukokno aku alat masak yang bagus dulu dong." Enak aja mau pakai modal teflon disuruh gue bikin iga bakar. Enak aja Terus susah. pernah juga temanku tuh bikin kepiting saus apa gitu dia. Tuh kayak aduh kayak nggak mungkin deh hidup kita tuh bikin kayak gitu tuh ribet gitu kan, mendingan beli. Tapi mungkin memang passion orang kalau udah senang masak. Iya, Wit, Ya emang beda sama kita yang tiap harinya kita makan di luar gitu Dan loh. generasi kita tuh menurut aku sudah sangat diberi kemudahan dengan GoFood yang sekali klik Iya, langsung dengan datang. GrabFood. Pokoknya pesan makanan online itu boleh disensor nggak? Oh nggak disensor ya, nggak apa-apa. Dengan kemudahan pesan makanan satu kali klik tuh kayaknya udah bikin kita jadi generasi yang cukup malas masak, Wit. bener. Emang tuh kurang ajar sih, bikin kita jadi nggak produktif. Tapi gimana tuh Tapi kita juga butuh. Iya gampang kan butuh. kita bisa mengerjakan yang lain gitu Iya. kan. Kalau mungkin ibu-ibu zaman dulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk suami dengan sangat mendetail karena memang emang di situ gitu, Iya. emang tugasnya Fokusnya itu. di situ. Kalau aku kan kayak kamu juga gitu kan, kita kan fokusnya nggak cuma di situ. Iya. Kita banyak nih kegiatan yang bisa dilakukan Urusannya di ketika luar. yang melakukan itu orang lain alias warung ya. Iya kan? Bener. Gitu. Jadi aku sih selama ada kemudahan kenapa enggak gitu ya. Iya. Cuma ya memang momennya sih yang nggak bisa digantiin sih, memang yang gimana kita memasak untuk suami dengan penuh cinta lepas dari enak atau enggak ya. Cuma momen sih mempersiapkan itu semua segala macam. Kalau zaman kamu dulu masih menjadi gadis di rumah dulu, ibumu mempersiapkan puasa dan lebaran tuh gimana sih? Aduh, chaos banget. Jadi tipe keluarga aku tuh adalah kalau mau lebaran ya, kita tuh selalu bikin baju dari aku kecil. Jadi satu keluarga bajunya harus sama. Oh, bikin jahit. Bikin jahit. Jadi kita nggak pernah beli, tapi kita selalu bikin di tukang jahit langganan kita. Terus dari aku kecil sampai gede, sampai aku mau nikah, bahkan aku udah nikah aja masih bajunya sama, ding. Jadi sampai sekarang, sampai lebaran kemarin pun kita masih sama gitu loh. Jadi dari kecil pokoknya matching nih. Ibuku kerudungnya apa, bajunya apa, sepatunya apa, aku juga harus sama. Tonnya sama ya? Tonnya sama, nggak mau kalau nggak match gitu loh. Ibumu tuh udah gitu kan? Iya, Ya, jadi oke. dari akarnya dari ibuku sampai aku kebawa ketika aku menikah, sedangkan keluarga suamiku yang santai banget. Cuek ya? Yang pakai tuh cuma ya kalau kita mau sholat id ya udah pakai baju putih aja biasa, celana udah Standar ya? standar. Pakai baju putih yang 2 tahun yang lalu kan juga kayaknya nggak ada yang sadar ya, karena nggak ada yang putih kelihatan ya. gitu kan. Sedangkan keluarga kok, kalau mau berangkat sholat id nih dis, bawa tikar tuh harus yang bagus. Tikernya tuh pokoknya beda, jadi nggak kayak tiker Padahal orang-orang. orang-orang yang lain pakai koran. Pakai koran. Aku sebenarnya dari awal udah ngomong sama ibuku kan, Bu, pakai koran aja biar simple. Kok bakdo nganggo koran? Nah, ribet. Terus ya udah kita akhirnya bawa Menjunjung tinggi bawa ribet adalah tikar. kunci ya. Ribet adalah kunci. Penting apik. Kita tuh cuma berenam, kita kan berenam.
aku, kakakku sama beberapa saudaraku, kita tuh gelar tikernya tuh kayak berasa gelar satu lapangan gitu loh, tikernya tuh gede banget. Jadi kadang tuh sampai ada orang yang ikut di tiker kita, saking gedenya, nebeng. Orangnya bawa koran, terus dia bawa anak, akhirnya pupuk Mriki Mawon sekarang saking Iya sisa kan, masa gak dipakai ya. Makanya itu, terus kita datang udah tengkrempiang. Begitu kita sholat Id itu kan pokoknya ribet, chaos. Jadi kita tuh nggak pernah tuh pakai kerudung yang simpel. Pokoknya keluargaku adalah keluarga yang memakai kerudung yang ada aja. Ini ya panjang gini ya, ntar tahu-tahu pokoknya gitu deh. Kapan-kapan aku kasih fotonya. Iya oke. Pokoknya gitu kerudung deh. Fatin nggak sih? Ketekan jilbab. Kerudung Frozen kayak gini. Frozen. Coba bikin tutorial kerudung Elsa ya. Kayak gini. Pokoknya ada aja pokoknya keluarga gue tuh. Tapi memang seru sih. Jadi itu adalah momen yang memang dinanti-nanti. Momen kita harus ke swalayan, ke toko beli sepatu yang sama. Oh ya, oke. Bahkan masku tuh kan paling males kayak gitu. Dan suamiku jet lag begitu masuk di keluarga aku. Dia dibikinin baju seragam, dia malu. Ngapain sih pakai seragaman? Ribet tahu gini-gini, malu diliatin orang. Kok malu kenapa sih yang kan keluarga? Iya. Biar kelihatan keluarga gitu loh. Aku nggak ngerti sih. Jadi kayak mungkin keluarga dia nggak pernah ada kayak gitu. Terus dan setiap kali habis sholat Id kita makan opor, kita langsung ke studio foto, kita foto bareng, foto keluarga. Jadi di setiap tahun tuh selalu ada foto keluarga. Jadi yang dipasang di dinding itu tiap tahun diganti. Karena memang kita selalu ada fotonya gitu. Ya emang itu keluarganya tuh emang begitu gitu kan. Iya. Keluarga aku juga termasuk yang gitu. Jadi mamahku itu adalah orang yang sangat memperhatikan fashion lebaran. Apalagi dulu kan aku mudik ya. Lebaran. Aku kan mudik nih ke Solo. Nanti kita mudik ke Solo berapa hari? Oke, 8 hari misalnya. Nanti ini hari pertama kita sampai ke Solo, Adis pakai baju ini, Fahri pakai ini. Disiapin ya. Itu semua baju selama 8 hari itu baru. Iya. Semua baru. Adis baju barunya dapat berapa? 13 gitu kan. Anak lain pada 2, baju lebaran hari pertama baru baju lebaran hari kedua. Mamaku tuh yang kayak setiap hari itu baju yang kita pakai mudik itu tiap hari ganti beda dan baru. Tapi karena memang itu memperingati hari kemenangan kan, mikirnya orang tua tuh gitu. Iya benar, kan setahun sekali gitu. Kita harus mudik. baru semua. Iya, itu mamaku tuh ya, dari mulai kue yang disediain di rumah itu harus enak, harus ini melalui proses kurasi yang sangat panjang. Kadang-kadang malah bikin sendiri dengan bahan yang gitu ya. Bener-bener. Karena tapi memang gitu, ibu-ibu kan biasalah. Terus makanan yang disediain setelah lebaran juga kayak semua harus apa ya, padahal zaman dulu juga nggak yang kita Instagram banget kan. Kita masih kecil kan dulu belum ada gitu, nggak di-upload nggak apa, cuma memang kayak harus tertata dengan rapi di meja. Terus gitu-gitu mamaku tuh yang emang ribet, dan ternyata itu kebawa nih sampai ke aku. Karena habit dari keluarga. Baju lebaran Rumi nanti pakai ini, ibu pakai ini, bapak pakai ini. Entah itu sesimpel apapun, tapi kayak kita minimal misalnya pun nggak jahitin barang tuh kayak ada relate di satu tonnya. Iya gitu. benar. Kemarin kan pandemi nih. Suami kita yang ada garisnya gitu loh, jadi garisnya sama kayak baju kita kayak gitu. Pokoknya intinya ada tonnya yang sama. Ada tonnya sama, bener. Kayak tahun kemarin kan lebaran dan pandemi ya. Aku jadi nggak terlalu mikirin fashion karena emang kita nggak sholat keluar gitu-gitu. Cuma paling untuk foto aja. Yang penting kita ada foto lebaran bagus warnanya dilihat gitu. Jadi oh iya ya, ada ini, oh iya bisa nih di mix and match, akhirnya jadi gitu kan. Sekecil apapun tuh kayak kita lebih memikirkan itu daripada suami. Itu sudah pasti. Iyalah, nggak mungkin dong suami yang mikirin besok bajumu ini loh, kan nggak mungkin. Kecuali suaminya fashion designer. Iya ya, Oscar Lawalata gitu ya. Bener, bisa mungkin itu ya. Bisa mikirin fashion kita, Ivan Gunawan ya, gitu kan. Itu. Kita dibikinin kaftan, malah dibikin baju Solo Batik Karnival nih. Aduh, waduh. Bude, tinggal selain. Bude. Aduh, itu nggak jalan di Solo Triadi, keluarga ya. Show, betul. Tapi ya itulah, itu kebawa tuh habit yang kebawa dari keluargaku zaman aku kecil. Mamaku tuh seperti itu, dan menurut aku itu keren. Ya kan, jadi kita juga melakukan itu di keluarga. Dan sama juga hampir sama ya, keluarga suamiku nggak terlalu yang begitu sih sebenarnya orang tuanya, cuma biasa, kan karena gitu. sekarang kan keluarganya udah banyak nih, jadi kakakku punya keluarga sendiri, kakak yang satu lagi juga, mereka udah punya fashion sendiri-sendiri sama keluarganya gitu. Kalau dulu keluarga besar, sekarang tuh kayak cuma keluarganya masing-masing gitu, nggak yang bikin keluarga besar tuh kayak emang ribet juga sih gitu ya. Tapi ada loh yang bikin keluarga besar sama semua. Ada, benar itu. Bahkan seragam nyekar, tau gak sih seragam kita mau nyekar, itu ada aku lihat.
Nyekar tuh ini ya habit orang Jawa biasanya ziarah ya. Ziarah sebelum bulan puasa ke ke makam keluarga yang sudah meninggal gitu-gitu ya. Itu tuh ada loh, aku sampai lihat ada seragam nyekar. Lihat di Instagram stories tahun kemarin ya. Itu kan nyekar dulu tuh seragam tuh sama semua dong. Tapi memang mungkin karena temanku tuh juga pengusaha batik sih. Jadi kayak kalau ngambil baju ya udah terserah tinggal ambil. Jangan-jangan itu seragam lebaran tahun lalu. Tapi dipakai buat nyekar. Ya kan? Karena kan yang penting foto-foto gitu kan. Iya, yang penting seragam gitu kan. Atau enggak habis nikahannya siapa kemarin cuma dipakai sekali gitu. Sayang nih bajunya. Iya kan? Bisa juga sih kadang-kadang kayak gitu ya, bikin baju misalnya dikirimin bahan buat seragam. Wah, ini bahannya bagus juga untuk baju lebaran. Jadi kita datang ke nikahan itu pakai baju sama pakai baju kita lebaran. Kan sambil menyelam minum air. Betul, bisa dipakai sekali ya. Pokoknya full of ngakali ya ibu-ibu ini ya. Bener lah. Terus apa lagi, Wit? Kadang kalau soal soal ketegangan di rumah. Katanya bulan puasa itu kan lebih emosian. Iya. Ya kan, karena kita kondisinya lapar, lemes, segala macam tuh. Bener gak sih bikin emosian suami atau kamunya? Kalau gitu? aku emosi tiap hari sih. Jadi enggak usah puasa pun aku emosi. Jadi kayak ya udahlah. Kayak udah bawaan harian yang ngegas ya. Apalagi sekarang kan hamil nih. Suamiku tuh bilang mau hamil atau enggak, sebenarnya kamu juga udah marah terus ya udah gitu. Jadi suamiku sangat menerima aku yang selalu pemarah tiap hari gitu loh. Jadi udah nerimo eng pandum. Kalau aku enggak juga sih, karena puasa kan mewajibkan kita untuk menahan hawa amarah dan apa ya. Kalau yang enggak yang kebangetan banget, kayaknya aku tidak akan kebawa sama rasa luwe untuk menjadi lebih marah gitu. Jadi kalau emang marah aja, bukan karena puasanya gitu kan sih, bukan karena bulan puasa. Tapi ternyata nih dokter Darjanti Kalpita R, psikolog yang juga praktek di Rumah Sakit Azra Bogor, menyebutkan perubahan ritme tidur, jadwal makan, dan perubahan biaya belanja berpotensi menimbulkan ketegangan. Itu kan relate nih semuanya sama suasana puasa dan lebaran nih. Keburu-buru gitu, apalagi kalau kita lagi kayak kemarin, kita kan lagi COVID ya tahun kemarin. Itu kayak semuanya kayak jalannya tuh kayak lambat banget gitu loh. Aku ngerasa jadi siklus keuangan rumah tangga pun jadi kayak berubah kan. Yang tadinya kita perasaan kalau lebaran tuh duitnya kenceng gitu kan, ada aja ya. COVID kan ngerasanya kayak udah agak seret nih. Jadi kita kan harus bisa pinter-pinter mengatur keuangan juga ketika kita COVID. Baik itu THR yang mau kita kasihin ke anak-anak kecil, ponakan-ponakan yang biasanya mungkin berapa, harus kita pangkas dulu karena kondisi lagi COVID kayak gini. Udah nggak semuanya ketemu juga, pada nggak mudik gitu kan. Ya kalau menimbulkan ketegangan sih aku nggak terlalu merasakan sih, tapi memang potensi iya ya. Iya pasti. Jadi aku nggak tahu kenapa, kayak kalau bulan puasa kan hawanya tuh ibadah gitu ya, jadi agak lebih santai. Sama suami tuh biasanya lebih slow gitu. Iya, emang agak nggak terlalu gampang kepancing. Berusaha untuk seperti itu, jadi emang jarang kepancing. Tapi kalau sekalinya kepancing berantem sih berantem aja gitu ya. Biasa, nggak kayak bulan puasa. Tapi dosa kan? Dosa sih. Dikit sih, dikit. Berkurang mungkin pahala puasanya ya. Yang penting kita udah berusaha menahan, walaupun nanti pada akhirnya kita nggak bisa gitu. Nggak bisa ya, tidak tertahankan ya, namanya ibu-ibu ngurusin semuanya. Lu suruh diomelin, disalahin, kadang-kadang kan juga kita bisa muntap gitu. Dan itu normal ternyata. Memang bisa kejadian karena ada faktor-faktor yang tadi si dokter Darjanti tadi. Emang banyak. Terus biasanya kamu kalau udah lagi meledak gitu kan, biasanya kita kan butuh kayak stress release gitu. Biasanya kamu apa? Stress release-nya sambat di Instagram. Sambat sama siapa kayak gitu ya. Aku anyol banget tuh gini-gini. Padahal itu jatuhnya gibah. Harusnya ditahan kan? Iya, gibah ya jatuhnya. Iya. Susah sih nahan gibah ibu-ibu. Mungkin gibah setelah buka puasa. Ditahan dulu ya gitu. Padahal gibah juga dosa ya, puasa apa enggak sebenarnya dosa ya. Tapi itu kayak udah jadi bagian hidup kita gitu loh. Tiap harinya kita ketemu orang. Kalau nggak ngomongin orang, itu kita ngapain lagi sih kalau ketemu? Iya benar. Apalagi ibu-ibu kan? Iya, ibu-ibu tuh emang relate ya. Selalu identik dengan gibah. Kayak kalau belum gibah tuh belum jadi ibu-ibu sejati. Padahal yang nggak juga ya. Harusnya emang nggak boleh gibah tuh dosa. Jangan ya Mams, tapi kalau sekali-kali boleh. Jangan ya, tapi jangan sebut nama. Lebih gibah lagi ya. Di no name. Atau kalau misalnya mau gibah biar gak dosa-dosa banget depan orangnya. Jadi kan gak ngomongin di belakang ya kan, jujur. Bener. Niatnya gitu jujur ya, padahal ngelabrak ya. Terus soal apa lagi ya? THR nih. THR adalah sepenuhnya milik kita. Iya wajib, harus. Enak banget ya, karena memang pengeluaran
di di masa puasa dan lebaran ini memang setiap keluarga pasti pengeluarannya bengkak. Iya pasti. Yang biasanya mungkin kita berapa gitu kan, harus pasti naik 2-3 kali lipat. Iya betul. Karena harus ngasih pegawainya inilah, harus Iya, ngasih benar. inilah mikirin orang banyak gitu. Apalagi pengusaha gitu Iya. ya, biasanya yang punya usaha sendiri juga pegawainya juga harus dapat THR segala Benar. macam. Udah gitu ponakan-ponakan harus dikasih amplop satu-satu. Nah. Terus ya belanja yang tadinya nggak perlu tadi kayak kue dan segala macam ketupat tuh biasanya keluargaku emang pesen ke tetangga, pasti ada tetangga yang kayaknya kayak opor dan rentetannya ya Bener. kan? Yang prikil ya. Iya, yang enak gitu. Kadang Pasti tuh ada. kalau ibuku modelnya adalah beli ayam sendiri, terus ayamnya dikasih ke tetangganya itu suruh masakin gitu. Jadi nggak mau yang nggak percaya ke tetanggaku yang beliin ayam, pasti ke dia kalau beliin ayamnya kurus-kurus Ayam terus bilang tiren. gitu. Bahaya ya. Jadi beli ayam sendiri dandake. Dandake. Betul. Biasa. Ya karena pasti memang pengeluaran di rumah tuh pasti emang lebih banyak. Iya. Jadi alangkah baiknya untuk para suami THR-nya full untuk istri saja. Dan yang menghandle itu semua nanti Biar istri. kita aja ya. Iya, Walaupun kita bener. juga harus boros sih. Harus boros emang iya. Pikirannya panjang dan bukan buat kita doang kan, bener. tapi emang bener-bener buat keluarga Iya. gitu. Meskipun untuk kita efeknya adalah foto di Instagramnya nanti bagus Iya. ya. Kelihatan bahagia gitu. Di mata orang yang dikasih hampers dan lain-lain itu juga kita juga baik. Nanti berbalas di Bener. yang lainnya Iya. gitu. Intinya lebaran dan puasa itu kita pengennya tuh berbuat baik sebenarnya. Yes. Karena itu adalah salah satu bentuk ibadah. Dan pokoknya selamat mempersiapkan lebaran, Mas. Sebentar lagi ya kita udah menyambut datangnya hari lebaran. Iya. Kita berdua mengucapkan selamat Idul Fitri. Nanti kalau misalnya berkumpul sama keluarga jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Nggak usah mudik dulu karena emang nggak boleh ya. Iya, jangan dong. Jangan. Sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya. Bye.